Katanya Albert Einstein, orang yang mengharapkan hasil yang berbeda tapi tindakannya terus-menerus sama adalah definisi dari orang gila katanya. Nah, kalau sudah krisis, guru tidak bermanfaat tadi. Anda tidak mencapai target, atau Anda stuck di tempat tertentu, atau yang ketiga Anda bahkan menurun. Lah Anda kalau masih mengerjakan hal yang sama, mengharapkan hal yang berbeda, matilah di kau. Wow. Semangat, Halo. brother. Semangat pagi, Big Brother. Ayo, dahsyat. Malam hari yang berbahagia ini luar biasa ini ya. Ini Yes, semangat. kita bersama dengan IC Planner ya. Ini semua dari member-member netizen dari milenial, generasi Z, generasi A, semua ingin mendengarkan jurus-jurus yang dahsyat ini, jurus-jurus selamat untuk dari krisis ekonomi dan mengambil keputusan di kondisi yang krisis ya, kondisi saat pandemi. Ini tidak terasa kita kan sudah 2 tahun lebih. Ini terima kasih sekali atas waktunya Bapak Tung Desem Waringin ya, yang masih menemani mamanya yang lagi sakit di rumah sakit Solo, tapi menyempatkan waktu untuk para IC Planner untuk memberikan inspirasi, insight, dan jurus-jurus yang luar biasa. Thank you so much ini, brother. Terima kasih. Dengan senang hati, yes. Jadi, ini di masa pandemi ini kan memang kita ini dituntut ya, untuk terus belajar. Untuk terus melakukan terobosan-terobosan yang inovatif, ya, yang strategis, agar dapat bertahan dan bertumbuh lebih kuat. Karena masa pandemi ini memperkuat kita punya kondisi tentunya ya. Nah ini dengan adanya jurus-jurus dahsyat ini akan lebih cepat ini. Bagaimana sih kiat-kiatnya dalam menghadapi pandemi yang luar biasa ini ya. Brother mungkin bisa kasih sharing-sharing, brother. Ya, jadi biasanya orang ketika menghadapi krisis itu terjadi shock gitu ya. Jadi shock itu terjadi hal yang dia tidak duga, dan kemudian apalagi istilahnya secara keuangan ataupun kesehatan itu kan jadi membuat kita sometimes susah berpikir. Apalagi kalau kena COVID nggak bisa bernapas. Apalagi kalau kurang air juga loh. Kalau kurang air nggak bisa bernapas, nggak bisa mikir kan gitu loh ya. Betul. Atau bahkan mikirin aja juga enggak no. Salah satu anak perusahaan saya Pak Hermanto itu jadi ternyata pada waktu saya kena COVID bulan Maret tahun lalu, terus kemudian bulan April, Mei begitu ya. Ternyata April, Mei itu perusahaannya dari sekian banyak perusahaan, ada satu perusahaan yang saya tinggal. Oh, minus 300 juta bulan pertama. Oh, minus 700 juta. Oh, wow. Jadi dalam 3 bulan 1,2 miliar, wah lumayan juga. Jadi terjadi perubahan-perubahan yang begitu dramatis tanpa kita tahu gitu ya. Jadi memang kalau kita istilahnya dalam kondisi kritis, maksudnya kondisi kritis itu kan situasinya berbahaya, waktunya mepet kalau kritis gitu ya. Kalau krisis ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonominya turun. Walaupun sekarang sudah dianggap sudah naik 7% kan gitu ya. Tetapi dihitung dari dulu kan krisis terus. Dan krisis itu apabila 6 bulan berturut-turut kondisi ekonominya kita istilahnya turun dibanding tahun lalu, maka dianggap krisis itu. Kalau 2 tahun berturut-turut di atas 10%, ya sudah bukan krisis, bukan resesi lagi, tapi depresi kan gitu ya. Nah, betul. Sekarang krisis ekonomi, apa yang perlu dilakukan? Jadi kalau dari saya dulu tuh mengelola perusahaan sederhana sekali. Jadi saya punya prinsip 3, begitu istilahnya tidak mencapai target atau stuck ataupun istilahnya menurun, bahkan menurun. Tidak mencapai target itu berarti masih naik tapi tidak mencapai target. Kalau stuck itu berarti mencapai target tapi ya segitu terus tidak bisa naik gitu. Kalau menurun berarti menurun, atau bahkan istilahnya sengsara. Prinsipnya cuma 3. 1, jadi jurus selamat itu ya, nomor 1 adalah punya rencana baru. Saya akan share panjang lebar nanti rencana baru seperti apa. Yang kedua adalah ganti manajemen baru. Katanya Lee Kuan Yew kan lebih gampang, ya sudahlah CEO-nya diganti aja, menterinya diganti, yang ini diikutin sama Pak Jokowi kan begitu. Yang ketiga, sudah ganti perusahaan baru. Nah, tentu saja ketika saya ngomong gini, oh ya enak Pak Hermanto,
toh Desember ini yang punya perusahaan banyak gitu ya, ganti tutup, jadi masih punya cadangan cash, yes. Tapi kalau misalnya Anda mau belajar juru selamat di era krisis ketika Anda istilahnya 3 kategori toh, miskin, menengah, dan kaya, nanti boleh saya share. Tapi kita include dulu ketika Anda sudah punya perusahaan ini. Entah Anda menengah atau kaya atau belum miskin, Anda sudah punya perusahaan. Jurus nomor satunya, misalnya, Anda punya laundry tadi toh. Laundry Ya. Anda kena PSBB, kena PPKM, usaha kecil satu gitu ya. Satu ternyata, waduh, omsetnya anjlok. Nah, ketika omset anjlok, apa yang Anda lakukan? Rencana baru. Rencana baru itu apa? Produk baru. Tadinya Anda tidak terima karpet, tadinya Anda terima sepatu, sekarang terima. Misalnya begitu ya. Tadinya Anda tidak ada jemputan, sekarang punya jemputan. Produk baru toh? Nah, gitu loh ya. Jadi produk baru ini harus rencana baru. Jadi rencana baru itu, kalau menurut saya itu, saya pernah IG live bareng dengan Mas Ipo, right? Dia cerita, oh rencana baru itu mestinya harusnya ECO, ECHO. Jadi ECO, menggema gitu ya. Beliaunya ngomong bahwa harusnya efisien, terus kemudian kreatif, C-nya hanya health concern ataupun health di bidang health, O-nya adalah online. Setelah saya merenung, saya lengkapin jadi E-nya bukan hanya efisien tapi efektif. Efisiensi kan seringkali kita mengurangi karyawan, merumahkan karyawan, motong gaji karyawan. Kalau mengefektifkan karyawan, saya kasih syarat. Boleh loh terima gaji segini bahkan lebih. Caranya Anda harus mencapai sekian, jadi mengefektifkan. Contohnya, ketika kita musim working from home, saya lumayan karena sudah antisipasi, ada beberapa perusahaan saya sebelum terjadi working from home, kita sudah working from home. Jadi 2 hari, dites 2 hari, jadi sudah uji coba ini, begitu ketika working from home 100%, ada satu anak perusahaan naik 300%, ada yang naik 50%. Ini 3 working from home 100%, 2020 ini di bulan Maret yang lalu target setengah tahun sudah tercapai. Di bulan Juni ini target 1 tahun sudah tercapai dalam waktu 6 bulan, 36 perusahaan, lumayan. Nah, jadi kalau saya efisien, E-nya efektif. Efektif itu yang ada dikasih syarat. Terus kemudian efektif itu apa? Nah ini, kemarin brother saya jualan properti di bulan Juli ini pada waktu PPKM di Batam, di Icon Central, itu tahap ketiga tuh. Jadi total 232 miliar, selesai lu, langsung sekali geber, selesai habis. Hebat, masa pandemi bisa memasarkan jualan luar biasa nih. Nah, tetapi kembali lagi, ada rencana baru, produk baru, kan gitu ya. Produk baru. Rencana baru itu isinya apa sih? Satu, produk baru. Kemarin, salah satu anak perusahaan saya yang Einstein Medical. Einstein Medical itu, Anda boleh searching lah, Einstein Medical. Einstein Medical itu sebetulnya kita fokus untuk membantu orang-orang masuk fakultas kedokteran. Nah, kemudian kita buat, pada waktu itu menurun dramatis karena era pandemi, era krisis begini, drop. Maksudnya drop itu, lah kan kursusnya mana ada orang yang mau hadir. Ya kemudian kita mulai produk baru. Kemudian cara baru termasuk apa? Kita mulai pakai online, terus kemudian kalau dulu itu garansinya uang kembali 100%, kita berikan garansi 110%. Meledak lagi, kan? Karena kita pede, karena 99, sekian % keterima. Jadi berani dong, kalau 10% itu ya, kalau ada orang tidak kembalikan, kita kembalikan duitnya, wajar dong tidak keterima. Bahkan bukannya dikembalikan duitnya plus 10%. Keren ya? Luar biasa. Jadi terus kemudian kalau nggak beli itu kerasa bodoh sekali gitu ya. Ya, kalau Anda nggak mau masuk ke kedokteran, ini kan dijamin loh masuk ke kedokteran yang Anda. Kedokteran itu ternyata masuk universitas yang tersulit. Nah saya bilang, kalau tersulit kita produk baru dong. Ternyata kita buat produk baru. Oke, Anda mau masuk universitas negeri, universitas swasta. Nah ini sekarang kita baru rencana. Kita buatkan produk yang untuk masuk di luar negeri. Jadi kita buatin produk baru. Jadi selama Anda mulai start, sudah istilahnya tidak ada produk baru. Ya produk baru itu tadi toh, jadi rencana baru itu ECO, efektif efisien, jadi efisiensi, jadi terhadap biaya Anda supaya hati-hati loh keluar biaya begini diukurin gitu ya. Karyawan saya dulunya saya tidak ukurin, Pak Hermanto sekarang saya ukurin. Kamu kerja apa weh? Kerja apa weh? Dulu saya kan udah tidak peduli. Cuannya banyak, untung banyak, emangnya gak pikirin. Loh sekarang waduh gini, bentar kamu kerjanya apa dulu nih? Setiap hari kerjanya apa? Gak jelas, awas ya no. Jadi sekarang working from home lebih seru. Sehari lapor 3 kali, Pak. Dan ada target besar, target kecil, terus wifi-nya harus bagus, terus harus punya tempat tidak boleh terganggu, ada monitoring sistemnya, dan ada syarat-syaratnya. Terus kemudian, Pak, wifi-nya gini, loh ya Anda kan sudah tidak ada biaya transport, sudah masukkan di biaya wifi kan gitu ya. So, ada goal besarnya, ada goal kecilnya, ada jadwalnya. Jam 7 sampai jam 8 pagi ngapa? Tempat saya masuk jam 7, Pak. Pulang jam 4. Jam 7 sampai jam 8 nih. Nah, efektif efisien, jam 8 sampai jam 9 ngapain? Ada jelas langkahnya dan targetnya.
efektif efisien. C-nya kreatif dan crazy. Jadi crazy itu berani gila-gilaan. Jadi bukan hanya sekedar biasa-biasa. Jadi kadang kita mencoba sesuatu hal yang menurut saya rodok gila begitu loh ya. Maksudnya rodok gila itu ya berani. Jadi kita berani tadi toh garansi 100% itu kan sudah wajar. Sekarang garansi 100% bimbingan tes apa ada di Indonesia? Kelihatannya jarang sekali. Nah sekarang 110% loh. Berarti kan kita super yakin kita bahwa mendidik anak Anda bisa masuk kedokteran. Keren kan gitu loh. Jadi 110%. Kemudian kita masuk produk baru. Jadi crazy, rodok gila. Namanya aja instant medical. Jadi kita sebenarnya fokus ke kedokteran. Sekarang no, yang lain-lain juga, yang lain-lain juga. Jadi diajarin cara belajar, diajarin cara ngerjain soal-soal, caranya jawab, caranya ngawur. Jadi kalau nggak bisa ngawurnya gimana, kemungkinan betul lebih tinggi. Nah, efektif efisien, terus kemudian kreatif crazy, rodok gila dikit, kan dicoba toh. Misalnya kamu bilang 110%, ternyata gagal masuk Pak, jadi rugi. Nah, kalau rugi ya diganti, jangan rugi terus. Tapi kalau Anda percaya diri bahwa produk Anda jasa dan bagus, kenapa Anda 110% kan gitu loh ya. Nah, jadi kreatif crazy itu kan rodok gila Pak, rodok gila. Terus kemudian hanya itu ternyata dua kalau saya. Health concern, setelah health concern, kemudian yang kedua, help people. Bantu people untuk make more money. Jadi ngembangkan namanya franchise online, ngembangkan namanya dropshipment. Jadi orang lain kita kasih kesempatan untuk kaya karena hari itu dia banyak pengangguran. Ya. Jadi ini rencana barunya Anda harus mencakup ini. Jadi health concern contohnya. Kalau di laundry dulunya orang begini, ya kita jelaskan bahwa ternyata kalau dijemur matahari ada referensinya, itu virus tidak mati itu dalam berapa. Jadi kalau di laundry ini virusnya mati gitu ya. Jadi terus kalau dijemur itu keripiknya jadi jemuran nggak keripik, harus disemprot-semprot. Nah, kita health concern. Terus help people. Lah maksud help people itu, do you want to make more money? Gitu ya. Mau jadi affiliate kami, mau jadi franchise online, kamu punya tempat kamu tabung. Tapi jelas-jelas kita help people untuk mengembangkan supaya orang bisa make more money. Kemudian setelah help itu ECHO, O-nya apa? O-nya adalah online. Mau tidak mau harus online. Makanya ya, saya belajar sangat detail pada waktu kesempatan ini. Masih banyak. Saya utus tim-tim belajar. Marketing melalui Instagram seperti apa? Marketing melalui TikTok seperti apa? Kemarin, brother, saya di yang para juara. Saya ini kan spesialis positif deviansi. Jadi ketika banyak orang mata lalat itu kan nyari tai, nyari masalah, nyari begini. Kalau saya enggak, mata lebah aja, cari yang positif siapa. Pada waktu kemarin di properti saya yang di Batam jualan 232 miliar. Sebelumnya itu pertama kali 96 miliar di 28 Desember. Jadi selesai tahap ketika selesai 232 miliar, itu saya cari para juaranya. Lah para juara ternyata luar biasa. Ini misalnya Ibu Onggun, spesialis cash keras. Jadi dari jualan 1 bulan 5 cash keras. Ada Pak Prediman, selalu di atas 10. Nah, Pak Rian, enggak di atas 10, 8, tapi komisi paling besar gitu loh ya. Terus ada Kak Sebi. Kak Sebi itu ternyata pada waktu dia ditolak, dia paling keren untuk mengatasi penolakan. Jadi ditolak gitu bisa closing. Nah, semuanya begitu kita pelajari masing-masing, Pak. Oh, jualan melalui Facebook. Jadi kita mulai detail. Facebook apa? Forum jual beli. Loh, di Batam ada berapa? Ada 42, yang satu cuma 21, ada forum jual beli yang harus bayar. Terus di forum jual beli harus mengungkapnya gimana? Oh, ternyata harus punya 5 akun Facebook. Saya tuh nggak paham, saya nggak aktif di Facebook ya. Dan belajar para juara ini, nah inilah. Jadi, kalau Anda mau antisipasi krisis, daripada, atau juru selamat melalui krisis, percaya tidak? Di setiap krisis selalu ada orang kaya baru tuh. Betul. Setuju. Nah, kok bisa? Anda bilang susah jualan properti, kok ada orang berhasil jualan properti 1 bulan selalu di atas 10 prediman gitu ya, sakti-sakti amat gitu loh. Ternyata dia meninggalkan jejak, dan jejak ini saya itu jadi juru selamat itu adalah belajar dari yang sudah selamat. Dari orang jualan susah ini, jualan gampang ini keren. Betul, saya pakai jurus one to many. Mereka saya suruh ngundang untuk di tempat saya, ada WhatsApp-nya, ada template-nya sangat-sangat detail. Terus kemarin saya share ke Pegadaian karena saya ngasih coach untuk Pegadaian. Kan sampai sekarang masih dikontrak Pegadaian jadi konsultan untuk Pegadaian. Jadi kita seru sekali bahwa ada database, Jadi database tidak dihubungin, tidak diapain. Nah, sungguh sayang kalau tidak pernah dihubungi, tidak di remarketing kan gitu loh ya. Laundry saya Pak, itu seru. Jadi kita kembangkan namanya istilahnya jurus baru. Jadi rencana baru toh. Rencana baru itu ada produk baru, ada wilayah baru.
kemudian ada cara keluar-keluar baru, kemudian sistem komisi baru, affiliate marketing baru, detail baru. Maksudnya detail baru tuh kayak tadi misalnya laundry saya, judulnya laundry murah 10.000 per 7 kilo. Ternyata enggak laku, Pak. Begitu detailnya saya ganti. Laundry termurah di Indonesia 1.400 per kilo. Laris, Pak. Naik 3 kali lipat. Duh, kan bodoh toh. 10.000 per kilo, 10.000 per 7 sama 1.400 sama. Iya, iya. Jadi betul kok bisa? Loh. Terus kemudian saya praktekkan di tempat yang lain. Laundry termurah di Indonesia, Rp 1.400 per kilo. Nggak laku. Loh. Di sini laku, di sana nggak laku. Kita ubah. Detail baru. Diganti. Cuci murah. Ternyata laku, Pak. Jadi ternyata ada tempat laundry itu rodok bengong. Ya. Jadi cuci kering termurah di Indonesia. Wow, lah ini baru jos itu. Jadi benar-benar rencana barumu apa? Kemasan baru. Terus kemudian merek baru. Apa yang baru Anda? Terus kemudian konsultan baru. Apa yang baru? Create something yang segar gitu loh ya. Jadi jalur distribusi baru. Jalur istilahnya keluar-keluar baru. Tadinya tidak pernah pasang iklan di Facebook, tidak pernah pasang iklan di Instagram. Berani dong, uji coba dong. Nah kan gitu toh. Jadi benar-benar kamu harus punya rencana baru. Harga baru, paket baru, kemasan baru, hadiah baru. Apa yang baru? Kalau Anda ceritanya mengalami krisis, tidak ada yang baru, itu namanya, katanya Albert Einstein, orang yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi tindakannya terus-menerus sama adalah definisi dari orang gila katanya. Nah, kalau sudah krisis, guru tidak bermanfaat tadi. Anda tidak mencapai target, atau Anda stuck di tempat tertentu, atau yang ketiga, Anda bahkan menurun. Lah Anda kalau masih mengerjakan hal yang sama, mengharapkan hal yang berbeda, matilah di kau. Luar biasa sekali nih, Pak Tung. Wah, ini yang ikut live sudah hampir 1.000 ini ya. Ini semua sangat bergairah mendengarkan Pak Tung yang luar biasa ya. Jadi di masa pandemi bagaimana tetap bersemangat, dan tadi jurus selamatnya itu eco ya. Tiga dulu Pak. Efisien. Rencana baru, manajemen baru, perusahaan baru. Lah kalau yang rencana baru itu salah satunya adalah eco tadi. Eko enggak susah, enggak selamat, manajemen baru, ganti CEO-nya baru itu tadi ada Eko. Ya, ada Eko, terus kemudian selain Eko tadi produk baru, wilayah baru, apapun istilahnya yang baru, cara marketing baru, keluar-keluar, jalur distribusi baru, terus iklan yang baru, terus kemudian harga yang baru, paket yang baru, hadiah yang baru, crazy rodok gila dikit. Nah, yang kedua, manajemen baru. Kalau ini dikasih waktu, misalnya waktu tertentu, dan biasanya saya pakai patokannya waktu dan uang. Jumlah uang segini saya mau store. Kalau di luar sini, ampun deh itu. Iya. Jadi nggak boleh berdiam, tapi harus terus mencoba sehingga kita bisa menemukan sukses-sukses di setiap bisnis yang tentunya berbeda-beda. Apalagi daerah aja, menurut Pak Tung tadi juga beda-beda ini ya. Di daerah yang satu berhasil, daerah yang lain belum tentu. Jadi harus create something lagi yang kreatif ya. Supaya benar-benar kita di masa pandemi ini tetap bisa tidak hanya bertahan, tapi bisa bertumbuh ya. Ya, dan itu tolong dicatatkan, maksudnya dicatat itu ya, Anda kan 3. Kalau stuck atau juru selamatnya 3. Rencana baru, ini teman-teman gitu ya, biar kecantol semua. Yang kedua, manajemen baru, cari orang baru. Nah, saya itu kan sering cari, ya sama lah. Nah, ini brother ini kan juga sama, ini di fasa hotel, ganti, digasak terus. Ya. Jurusnya dengan damainya, hati tenang, hati damai. Kamu gak ada rencana baru, gak ada ide baru, turun terus, ya stuck ya ganti. Ya. Repot itu ya, jadi ya ada harapan baru kan kalau nggak diganti orangnya. Ini manajemen baru. Setelah waktu dan uang tertentu, baru. Setelah tidak bisa, baru ya sudah kita relakan, tutup perusahaan baru. Ini brother kan juga pernah ngalami nggak tutup perusahaan? Pernah lah, pernah. Ya pernah semua. Mencoba berbagai macam cara dan tidak bisa, dan kita tidak melihat kita bisa menjadi yang terbaik, menjadi yang nomor 1. Ya udah, itu pengalaman yang sangat menyakitkan, tapi kan akhirnya tidak kita ulang ya. Jadi benar-benar kalau masuk suatu bisnis itu kita harus benar-benar paham dan kita bisa menjadi yang terbaik di bidang tersebut baru masuk. Nah, saya ini malah juga pengen tahu ini. Saya dengar-dengar Cleo kan ini labanya mandak naik tuh ini. Itu apa itu juru selamat?
Cleo malah naik ini loh. Wah, ini teman-teman kalau yang tahu ini sudah IPO nih, Cleo kok tidak naik itu rahasianya apa ini? Kan bukan hanya selamat Cleo ini bertumbuh. Di masa pandemi, brother, masih tetap melakukan strategi ekspansi. Jadi kami terus membuka cabang baru. Dalam 6 bulan ini kami membuka 80 cabang baru. Wilayah baru nih, perhatikan teman-teman. Ya. Pantesan tumbuh gitu ya, pantesan cuannya juga naik. Pabrik baru. Pabrik baru. Produk baru. Kami lakukan secara berbarengan semuanya. Sekarang kan Cleo ada Cleo oksigen yang 100 ppm kan ya. Nah ini di masa pandemi kita sesuaikan. Jadi kita tidak bisa produk yang sama sebelum pandemi saja. Jadi kita harus berkreatif. Benar tadi yang brother ngomong itu, harus kreatif. Mengeluarkan produk-produk inovasi. Termasuk ukuran baru. Saya dapat selain O2 ada yang kecil-kecil loh gitu ya. Sekali minum gelap gitu. Dan dulu sih sudah lama, tapi kemasan baru. Terus yang Cleo O2 itu botolnya kuat banget itu. Jadi memang saya sepaham sekali tadi ya. Brother ngomong eco, yang satunya, yang hanya itu kan health concern dan juga bagaimana kita helping people. Nah ini penting. Jadi di setiap bisnis kita ini kita juga memikirkan purpose, hal-hal apa, hal mulia apa yang kita bisa support ke para pelanggan kita ya. Nih, ya, itu pasti dalam masa pandemi semua di rumah saja. Itu botolnya tebel karena diinjek sama oksigen itu, brother. Ya, ini kan ada 100 ppm ya. Betul, ini kalau minum oksigennya harus habis ya? Enggak harus habis karena oksigen itu sudah tercampur di dalam air, dia tidak gampang menguap. Berapa lama? 2-3 Jadi kalau jam nggak apa-apa. 2-3 jam nggak apa-apa ya? 2-3 jam kandungan oksigennya masih tetap tinggi. Dan kalau sudah itu diminum, saturasi oksigen kalau kita ukur, kita punya tubuh naiknya itu cepat. Jadi termasuk bagian dari supaya O2 tinggi di darah itu ya? Iya. Dan banyak juga orang-orang yang kena diabetes, setiap hari minum 1 botol, itu diabetesnya itu bisa terkontrol ya. Tentu tetap dengan minum obat ya, tapi tanpa Cleo oksigen dia merasa masih tidak bisa stabil. Jadi begitu minumnya dengan Cleo oksigen setiap hari itu diabetesnya itu jadi stabil. Jadi bagus. Kalau ini 100 ppm itu bedanya dengan yang lain apa? Kalau misalnya kalau yang Cleo yang biasa itu karena tidak diinjek dengan oksigen, jadi kandungan oksigennya hanya 8 ppm. Oh, 8 ppm jauh banget ya, beda banget ya. Ini 25 kali ini. Kalau dikasih air digodok, dia hilang ya O2-nya? Oh iya, kalau dipanasin? Kalau dipanasin tidak bisa. Kalau didinginkan? Didinginkan tidak masalah. Asal tutupnya tetap tertutup ya. Kalau sudah dibuka, digodok, ngebas semua air O2-nya gitu ya. Paling bagus gini, diminum langsung habis gitu ya. Very good. Terima kasih, brother. Ya, kirimin. Saya juga terima kasih nih, brother. Ini acara Idea Cloud ini kan kami adakan berbarengan saya dengan ini Denny Santoso juga dengan Coach Robby dan juga Belinda ya. Jadi Idea Cloud ini nanti tanggal 18-19 September akan mengadakan virtual conference, juga salah satu speakernya brother juga ini Pak Tung Desem Waringin ya. Nah ini kan tentunya banyak nanti tokoh-tokoh, pengusaha, konglomerat yang akan sharing mengenai bisnis, mengenai ekonomi, mengenai apa sih potensi-potensi kedepannya bagi Indonesia, sehingga Idea Cloud ini bisa menyumbangkan 1 juta entrepreneur di Indonesia. Nah ini tentunya akan memperkuat ekonomi Indonesia ya, karena dengan adanya 1 juta entrepreneur itu kan impact-nya itu kan luar biasa sekali ya, karena ini semuanya bisa saling berhubungan ya. Dan tentunya kalau ekonomi Indonesia ini membaik, Indonesia bisa menjadi negara yang terkuat di Asia Tenggara ya, kita syukurin ya. Kita punya kontribusi lah bagaimana membuat Indonesia ini hebat gitu ya. Salah satunya brother ini yang terus kasih motivasi, kasih ide-ide yang dahsyat ya, sehingga juga banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh motivator yang sukses, pengusaha yang sukses. Saya sering ketemu beberapa ya, dan selalu ngomong, wah ini guru saya nih, Pak Tung Desem Waringin. Banyak sekali itu ya, ada Andika Saputra, ada Bong Chandra. Ya. Nah, ini brother katanya diingatkan, kalau biasa saya seminar, ayo minum, sekarang diingatkan, ayo Pak Tung minum, ayo brother minum. Ini tos, ini super auto ini
sama-sama saudaranya Cleo O2 ini. yang satu Cleo, yang satu Super O. Super O itu sudah diakuisisi sama Pak Hermanto. Ya, pas ini, Kalau Super O itu ini juga air oksigen 100 ppm. berapa? 100 juga. 100 juga. 100 juga. Oke, sama-sama O2. Nah, biru tes dulu. Yuk, mari minum. Brother, di masa pandemi ini kan banyak sekali ya orang yang kesusahan sehingga bisnisnya terpuruk. Nah, ini sesungguhnya sikap-sikap yang tadi Brother omong ya, harus berani untuk mempunyai rencana baru, mempunyai manajemen baru, kalau perlu perusahaan baru gitu ya. Dan jurus-jurus ekonya tadi itu juga sangat efektif sekali kalau itu dijalankan ya. Kita juga jangan hanya offline aja, tapi online karena ini semua kan serba digital. Saya sekarang komunikasi dengan seluruh cabang-cabang saya baik di seluruh Indonesia maupun dengan orang yang luar negeri, semua kan pakai Zoom, Google Meet, kan cepat sekali. Satu hari saya bisa ketemu dengan ratusan orang ya, dengan 6 kali meeting, 8 kali meeting, itu sangat efektif. Yang dulunya tidak pernah. Dulunya pasti membutuhkan waktu yang jangka panjang, sekarang lebih pendek. Jadi saya mempunyai pemikiran pada saat sekarang ini, bukan yang perusahaan besar yang mengalahkan perusahaan yang kecil, tapi perusahaan yang cepat, yang agile, yang bisa memenangkan persaingan. Jadi kita harus cepat, jurus-jurusnya selamat tadi harus, tapi dilakukan, harus action. Jadi nggak bisa cuma di dalam renungan aja ya. Coba ini, gagal lagi, coba lagi. Jadi dengan kerja keras, kerja smart, kita pasti akan lolos dalam masa pandemi dan jauh lebih kuat nantinya kan. Betul, bahkan dari saya belajar sejarah, sejak zaman Black Death tahun 1600 mati jutaan orang, terus pandemi A, pandemi B, perang dunia. Ternyata yang terjadi selesai pandemi, selesai perang, selesai krisis, itu terjadilah the longest prosperity period. Yes. Jadi perang dunia 35 tahun meledak. Pada waktu pandemi flu Spanyol 30 juta orang mati di dunia tahun 1908. Sampai 10 tahun kemudian ekonominya naik 2 kali lipat. Dan Indonesia 97-98 bumi gonjang-ganjing, setelah itu 10 tahun sampai 2008 naik berkali-kali lipat. Itu zaman Pak SBY itu naiknya 4,5 kali lipat, Pak. 458% GDP kita loh. Jadi luar biasa. Nah, terus kemudian pada waktu 2008 bumi gonjang-ganjing juga Lehman Brothers. Nah, itu yang terjadi, kita naik lagi. Nah, sekarang ini kan memang istilahnya ngeremnya cukup lama, tetapi nanti menurut saya selama tidak ada istilahnya perubahan politik terlalu dramatis loh ya. Kalau perubahan politik terlalu dramatis itu ya deg-degan gitu ya. Kayak di Suriah, kayak di mana, nah itu bisa terjadi bumi gonjang-ganjingnya cukup lama. Kalau perang melulu, apalagi perang saudara, apalagi kita diadu domba, sukses yang adu domba, makanya hati-hati, jangan mau diadu domba, kita bersatu aja dari dulu. Bangun aja, kita jauh lebih... Saya yakin, brother. Ini para IC-planner, para netizen yang mendengarkan kita, ini pasti punya sikap-sikap yang positif ya, mental positif, yang mau belajar, ini pasti akan jauh lebih kuat menghadapi krisis ya. Karena yang biasanya orang yang diam, nganggur, tidak mau belajar, itu yang mudah terbawa oleh hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang mungkin tidak bisa membuat perubahan yang positif atau yang baik. Nah, itu yang bahaya. Jadi karena mereka kan hanya membebani aja akhirnya ya. Tapi yang mau belajar ini, saya ucapkan salut, terima kasih ini. Ini ilmu Pak Tung ini dahsyat sekali ini. Sama ilmu Pak Hermanto. Dahsyat. Jadi, brother ada tip-tip apa lagi, brother, untuk para pengusaha? Jadi the longest prosperity period itu kenapa sih? Satu, karena uang dicetak jadi tambah banyak. Biasanya untuk mengatasi krisis itu uang digerojok lebih banyak. Dengan uang dibelanja, itu kan orang sekarang ya masuk tabungan. Tapi begitu selesai, mereka akan belanja, mereka akan lebih gila. Nah, kemudian yang kedua, ternyata selain uang lebih banyak, mereka lebih inovatif. Jadi inovatif, contoh, tahu nggak, saya bisa beli soto gading di Jakarta. Jadi dikirim, dulunya kan nggak ada. Dulunya mereka nggak mau datang sini. Sekarang karena susah mereka, ya wes, di frozen, digini, kirim ke sana. Apanya itu, kuahnya dibekukan, tinggal dipanaskan loh. Nah, bayangkan nanti ketika badai berlalu, dia kan jualan tetap se-Indonesia tuh. Betul. Kakak saya.
Iya, kakak saya di Solo jualan ayam bakar brewok begitu. Nah, kemudian krisis ini ternyata sekarang sudah bisa frozen, terus jurusnya mulai gila-gila. Beli satu gratis satu, marginnya tipis, ora apa-apa yang penting muter. Jadi berani gila. Jadi kadang program A, program B dan sekarang bisa kirim ke seluruh Indonesia. Di frozen, di dulunya enggak bisa. Nah, dengan adanya inovasi-inovasi di dalam masa-masa kayak sekarang. Tadinya Pak Hermanto kalau brother ini meeting kan habis waktu. Saya apalagi di Jakarta, waduh, 2 aja sudah selamat. Iya. HP di jalan. Sekarang efisien sehari 6, 8, oke, tancap 1 jam ganti, meeting seluruh Indonesia. Bahkan di dunia seminar, kemarin rekornya itu yang daftar 21.000, brother. Wah. Sampai Zoom itu, Zoom mentokkan 10.000. Zoom itu 92 juta, tapi ternyata ada inovasi-inovasi. Jadi Zoom itu dulu saya harus bayar 92 juta. Dengan 10.000 maksimum. Sisanya dilempar ke YouTube. Sekarang sudah enggak, dengan adanya teknologi sekarang begitu. Dengan Zoom itu 10.000 ke atas, tetap 10.000 maksimum 10.000, 10 juta only. Brother, nah ini kan terjadi inovasi-inovasi. Brother, you tahu nggak itu? Li Ka-shing itu kan konglomerat yang terkaya di Hong Kong. Asia juga. Sempat di Asia nomor 1. Dalam 2 tahun ini kekayaannya itu double. Dalam masa pandemi, kekayaannya double. Kenapa? Apa itu? Karena dia berani masuk membeli share-nya Zoom. Jadi di awal tahun 2020, dia sudah melihat, wah ini Zoom ini bakal booming. Dia masuk membeli sahamnya, dan akhirnya Zoom-nya ini naiknya ini luar biasa. Zoom kan jadi dibutuhkan oleh orang di seluruh dunia kan. Nah, inilah salah satu kejelian dari pengusaha di masa pandemi pun dia juga mau melihat hal-hal yang menjadi masa depan. Karena luar biasa. Setelah pandemi ini selesai kan tetap mau pakai Zoom, pakai Google Meet, semua kita tidak bisa hilang sudah kan? Iya. Bahkan saya banyak sekali sekarang manajer, direktur nggak pernah tatap muka nih, nggak pernah ketemu. Maksudnya melalui Zoom, melalui meeting sudah seperti kayak kenal-kenal gitu ya, kenal soro gitu ya. Termasuk teman-teman, banyak sekali teman-teman saya baru dari virtual conference ya, dari meeting, dari Zoom, terus akhirnya WhatsApp call dengan WhatsApp. Jadi tidak pernah ketemu sama sekali. Jadi kemarin saya realize, kita ini nggak pernah ketemu loh ini 2 tahunan, jadi tapi kita sudah seperti saudara gitu ya. Kok bisa ya nggak ketemu tapi saling percaya, saling seperti deket-deket gitu ya. Nah ini hebatnya teknologi. Makanya kita tidak boleh ketinggalan teknologi. Ini masa depan. Yes. Bahkan saya partneran Pak, nggak pernah ketemu. Jadi buat 2 bisnis, 3 bisnis baru nggak pernah ketemu loh. Ini nggak pernah ketemu pakai Zoom doang. Oke, janji kontrak dikirim, tanda tangan, berikan perusahaan.